البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Dengan memohon pertolongan pada Allah Ta'ala, kita akan membaca kitab Al-Amsal fil Quran, permisalan-permisalan yang ada di dalam Al-Quran, karya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Karena ada sebagian pertanyaan bagaimana cara mentadabburi ayat, maka dengan melalui buku ini, kitab ini, insya Allah kita akan menambah ilmu untuk mengetahui cara para ulama, bimbingan para ulama dalam mentadabburi ayat. Baik. Kita masuk ke muka surat yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatul mu'alliq wafaqahullahu ta'ala. Setelah khutbatul hajah, kita masuk ke muka surat berikutnya. Fa innallaha azza wa jalla anzalal qur'ana ala ibadihi liqira'atihi wa tadabburihi wal amali bih. Maka sesungguhnya Allah azza wa jalla menurunkan Al-Quran kepada para hambanya untuk Quran itu dibaca, juga dipelajari dan diamalkan. Kama qala subhanah, sebagaimana firman Allah subhanahu, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Takdirnya hadza kitabun. Jadi kitabun sebagai khobarnya. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan dia kepadamu, yang sifatnya kitab ini diberkahi. Kalau kita ingin dapat berkah dalam hidup kita, kita rajin-rajin baca Quran, agar mereka mempelajari ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang memiliki mata hati menjadi sadar. Baik. Jadi tujuannya semua orang mempelajari ayat. Namun kenyataannya yang mampu mengambil faidah adalah orang-orang yang memiliki mata hati. Tentunya ini adalah para ulama dan kemudian orang-orang yang telah dibimbing oleh para ulama untuk memahami ayat-ayat dan sebagainya. Kita baca catatan kakinya. Qala al-mu'alliq wafaqahullah, qala fadilatu syaikhina al-allamah Muhammad al-Harari, Muhammad Yasin al-Harari hafidhahullah. Ini anak tulis ketika beliau masih hidup, tapi beliau sudah meninggal rahimahullah. Fi ahammiyati inzalil Quran, tentang pentingnya diturunkannya Al-Quran. Walamma taghalghalatil wasaniyatu fi jami'il adyanil ma'rufah, tatkala paganisme, wasaniyah paganisme yaitu apa? Penyembahan pada berhala itu sudah menyusup. Taghalghal yaitu menyusup dan betul-betul sudah menguasai. Fi jami'il adyanil ma'rufah, di seluruh agama-agama yang dikenal di dunia pada masa itu, semuanya adalah menjadi apa? Agama syirik. Wa afsadatha ala ahliha, dan peribadatan kepada berhala itu merusak agama-agama tadi bagi para pemeluknya. Semula pemeluknya menyangka ini agama baik, tapi sayangnya agama itu sudah rusak, sudah terkotori oleh para mubtadi'ah yang mengajarkan berbuat syirik, baik itu orang Yahudi ataupun Nasrani, ataupun juga yang di Mekah musyrik Mekah, ataupun juga para pengikut Zaradus, para penyembah apa yang diistilahkan sebagai sanawiyah dan seterusnya.
Baik, tatkala ini yang terjadi, anzalallahu ta'ala lihidayatil basyari hadan nural mubin. Allah Ta'ala untuk memberikan hidayah kepada umat manusia, Dia menurunkan cahaya yang menerangkan ini. Mubin artinya bayin wa mubayyin, dirinya sendiri jelas dan mampu menerangi yang lainnya. Wa huwal Qur'an, dan dia adalah Quran. Fabayyana liman yafhamu lughatahu haqiqatat tauhid. Maka Al-Quran menerangkan untuk orang yang memahami bahasa Quran, yaitu bahasa Arab, menerangkan tentang hakikat tauhid. Bidalaili wal barahin, dengan dalil-dalil dan bukti-bukti al-kauniyati wal aqliyah, secara kauniyah, secara takdir, apa yang berlaku di alam semesta ini, dan akliyah, secara pemikiran. Semuanya ditunjukkan oleh Al-Quran tentang hakikat tauhid dan bagusnya tauhid. Demikian pula kepalsuan syirik dan buruknya kesyirikan. Ma'adharbil amsal, disertai dengan membuat permisalan-permisalan. Dan inilah yang nanti akan dibahas oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Bagaimana kita memahami permisalan-permisalan, perumpamaan-perumpamaan yang ada di dalam Al-Quran. Baik, kitab ini sudah pernah anak ajarkan di Indonesia, tetapi secara ringkas. Nah, setelah Anda lengkapi lagi, maka insya Allah pembahasannya jadi lebih lengkap. Dan kita bersyukur pada Syekhuna Zaid Al-Musafi hafidhahullah atas pemeriksaan beliau. Wa dzikri syai'in minal qasas, disertai dengan menyebutkan sedikit dari cerita-cerita yang ada di alam semesta ini, cerita yang hakiki, bukan palsu. Likashfi marana ala hadhil aqidah, untuk menyingkapkan apa yang menyelimuti akidah ini. Min syubuhatil mudillin, berupa kerancuan-kerancuan yang ditebarkan oleh orang-orang yang menyesatkan. Wa auhamid dhalin, dan kesalahpahaman dari orang-orang yang tersesat. Allati mazajatha bisyirik, yang mana kerancuan tadi, demikian pula kesalahpahaman tadi dicampurkan dengan kesyirikan, sehingga semakin rusak. Selesai dari kitab Hadaiqur Rauh war Raihan. Kemudian kita kembali ke atas, kita masih muqaddimah ini. Wa qala tabaraka wa ta'ala wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Allah Ta'ala berfirman, dan demi kebesaran kami, sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk diingat. Ini adzikr artinya tazakkur, yaitu apa? Untuk mengingat. Atau adzikr kembalinya ke at-tazkir, untuk memberikan peringatan. Dan semuanya adalah benar. Quran lebih mudah untuk dihafal daripada kita menghafal hadis. Hadis lebih senang dihafal daripada kita menghafal bait-bait syair. Baik, Quran ini diberkahi. Demikian pula ini dimudahkan untuk kita mengambil peringatan dan pelajaran dari Al-Quran. Fahal mim muddakir, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Nah, ini yang susah. Banyak orang yang berpaling dari pengajaran Quran. Baik, waktu sudah habis untuk keperluan duniawi. Quran mungkin hanya waktu yang tersisa sangat sedikit saja. Itu untuk membaca, apalagi untuk mempelajarinya. Dan makanya sedikit sekali orang yang mau mengambil pelajaran dari isi dan kandungan Al-Quran. Kita baca catatan kakinya, qala al-mu'alliqu waffaqahullah. Si pembuat catatan kaki waffaqahullah mengatakan, qala al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, yaqulu ta'ala dzikruh, Allah yang maha tinggi pujiannya berfirman, wa laqad sahhalna al-Qur'an. Inilah maknanya, sungguh kami telah memudahkan Al-Quran
Maksudnya memudahkan itu bagaimana? Bayyanahu wa fassalnahu lidzikr. Kami terangkan dia dan kami perinci dia untuk menjadi peringatan atau untuk diingat. Liman arada ayyatadzakkar, bagi orang yang ingin mengambil pelajaran, ingin menjadi sadar dan ingat. Wa ya'tabir, sama ya, ya'tabir yaitu mengambil pelajaran, mengambil petuah. Wa ya'ta'il, mengambil nasihat. Wa hawwannahu, kami senangkan dia, kami gampangkan, sama ya, kami mudahkan dia. Baik, selesai dari tafsir At-Tabari. Kembali ke atas, wala yahsulut tadzakkuru illa ba'da tadabbur. Dan kesadaran itu tidak dihasilkan, kesadaran dengan apa? Mempelajari Quran, kesadaran melalui Al-Quran tidak akan dihasilkan kecuali setelah kita mempelajari Al-Quran. Falidzalika hassal ibadah ala dzalik. Maka dari itu Allah mendorong, Allah menggalakkan para hamba untuk melakukan ini, yaitu apa? Di samping membaca Al-Quran juga mempelajari Al-Quran, sehingga nanti Quran itu mendatangkan kesadaran dan peringatan. Faqala jalla dzikruh, maka zat yang maha agung pujian untuknya berfirman, afala yatadabbaruna Quran am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak mau mempelajari Al-Quran? Bukan hanya mempelajari tajwid, tadabbur itu mempelajari makna-maknanya dan kedalaman kandungannya. Ataukah di atas hati-hati mereka ada kuncinya? Alhamdulillah tafsir ayat ini sudah pernah kita lewati. Kita baca catatan kaki. Qala al-mu'alliq wafaqahullah, qala al-imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaqulu ta'ala amiran bitadabburil Qur'an. Allah Ta'ala berfirman untuk memerintahkan. Amiran sebenarnya ini adalah sebagai hal, dalam keadaan dia memerintahkan agar Quran itu dipelajari wa tafahhumi, dan dicari pemahamannya. Bukan sekedar dibaca, tapi kita diperintahkan untuk betul-betul memahami isinya. Wa nahiyan 'anil i'radi an, dan melarang kita dari berpaling dari Quran. Faqal afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha, ay bal ala qulubin aqfaluha. Am di sini dirajikan oleh Ibnu Katsir menjadi bal. Bahkan memang di atas hati-hati mereka itu ada kuncinya. Makanya banyak dari mereka yang tidak mau mengambil pelajaran dari isi Quran. Fahiya mutbaqatun, yaitu kunci-kunci tadi itu betul-betul kembali ke hati tadi ya. Hati-hati tadi tertutup, mutbaqah yaitu tertutup rapat. La yakhlusu ilaiha syai'un min ma'ani, tidak masuk ke dalam hati-hati tadi sedikit pun dari makna-makna Quran. Yang membaca tidak paham, apalagi yang malas membaca. Selesai dari tafsir Ibnu Katsir. Wa qala Imam Sam'ani rahimahullah, at-tadabbur huwa tafakkur wan nazar. Yang namanya tadabbur, mempelajari, adalah at-tafakkur, yaitu memikirkan, wan nazaru fi ma ya'ulu ilaihi aqibatul amr, dan merenungkan, nazarafi, merenungkan tentang apa yang kesudahan urusan ini akan kembali kepadanya, yaitu merenungkan akibat-akibat, merenungkan hasil dari suatu perkara itu apa. Inilah yang dikatakan tadabbur. Selesai dari tafsirul Quran karya As-Sam'ani. Kembali ke atas, masuk ke muka surat berikutnya. Wa mimma yanbaghi tadabburuhu huwal amsalu fil Quran. Dan termasuk yang wajib untuk dipelajari adalah permisalan-permisalan, perumpamaan-perumpamaan yang ada di dalam Al-Quran. Kita mempelajari perumpamaan Melayu, perumpamaan kata pepatah Indonesia, bahkan apa? Dulu di sekolah diwajibkan mempelajari perumpamaan-perumpamaan bahasa Jawa, karena jelas anak sekolah di Jawa. Tapi masing-masing
bahasa itu memiliki perumpamaan, maka yang wajib dipelajari sebenarnya adalah perumpamaan yang didatangkan oleh pencipta manusia, yaitu Allah Ta'ala. Allati darabahallahu litamyizi bainal alimi wal jahil, yang mana Allah membuat permisalan-permisalan tadi dan mendatangkannya di dalam Al-Quran untuk memisahkan antara orang alim dan orang jahil. Tanwihan li'uluwi sya'nil ulama, untuk mengiklankan. Tanwih artinya mengiklankan, memperkenalkan dan mempopulerkan tentang tingginya nilai ulama, agar orang tidak meremehkan ulama dan tidak merasa dirinya sudah alim. Kalau engkau alim, coba permisalan seperti ini engkau paham atau tidak? Para ulama paham. Apakah engkau paham? Kalau engkau paham, maka apa? Berarti engkau telah mendapatkan tambahan ilmu dari Allah Ta'ala. Kama qala jalla dzikruh, sebagaimana Allah yang agung pujian untuknya berfirman, wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illal alimun. Dan permisalan-permisalan tadi kami buat untuk manusia. Semua manusia diberi permisalan yang ada dalam Quran. Tetapi apa? Dan tidak ada yang memahaminya kecuali para ulama. Alimun, jamak dari alim. Alimun ini adalah jamak mudzakkar salim. Jamak taksirnya ulama. Ternyata walaupun permisalan ini bahkan Quran semua adalah untuk manusia, tetapi yang memahaminya adalah para ulama. Maka kita rajin-rajin mendekat kepada para ulama, minta bimbingan kepada mereka. Kita baca catatan kakinya. Qala al-mu'allif wafaqahullah, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi makna hadhil ayah. Syekhul Islam rahimahullah berkata tentang makna ayat ini, fadalla ala annal alimin yaqilunaha. Jangan baca alamin tapi alimin. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya orang-orang alim memahami permisalan-permisalan itu. Wa in kana ghairuhum la yaqiluha, walaupun yang selain mereka tidak memahaminya. Karena apa? Kurangnya ilmu orang yang lain itu. Sekarang wal amsal. Amsal itu apa? Permisalan itu apa? Hiyal mutasyabihu inda katsirin minas salaf. Inilah ayat-ayat yang samar-samar menurut banyak ulama salaf. Kalau ada yang samar dalam Quran, maka dia selain huruf yang terpotong-potong itu adalah ini. Potongan-potongan huruf, selain potongan huruf adalah ini, permisalan-permisalan. Tapi ya, al-warasikhuna fil ilm mengetahui. Wahiyya ilal mutasyabihi aqrab min ghairiha. Dan ayat permisalan-permisalan, perlambang-perlambang dan ungkapan-ungkapan itu atau perumpamaan itu, dia memang lebih dekat kepada kesamaran. Memang ini cabaran daripada ayat-ayat yang lain. 5 bainal mumassali wal mumassali bihi minat tasyabuh, karena ada keserupaan antara sesuatu yang diperumpamakan dengan bahan perumpamaan, alat perumpamaannya itu. Ini kalau kita katakan mumassal wal mumassal bih, sesuatu yang diserupakan dengan apa? Dengan tolok ukur penyerupaannya. Nah, nanti dengan kita melewati ayat-ayat itu kita akan paham mana yang diumpamakan, mana tolok ukur perumpamaannya. Baik. Kemudian wa aqlu maknaha huwa ma'rifatu ta'wiliha. Makna yaitu apa arti aqlu? Maknaha yaitu apa? Mengetahui maknanya. Maksudnya adalah mengetahui takwilnya, tafsirnya. Alladzi ya'rifuhu ar-rasikhuna fil ilmi duna ghairihim. Yang mana ini diketahui oleh orang-orang yang mendalam ilmunya, bukan orang yang lain. Orang yang lain mungkin tak paham selama belum belajar kepada para ulama. Wa yusbihu hadza qauluhu ta'ala. Yang menyerupai ini adalah firman Allah Ta'ala, menyerupai pembahasan ini.
wa yaral ladzina utul ilma alladzi unzila ilaika mir rabbika huwal haqq. Dan orang-orang yang telah diberi ilmu, mereka memandang bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu itu adalah kebenaran. Yaitu apa? Ayat ini mirip dengan ayat yang tadi, bahwasanya orang alim mereka lebih paham daripada orang yang tidak alim. Berapa banyak orang jahil yang menentang Nabi Muhammad SAW ketika itu, sementara orang yang diberi ilmu tahu ini adalah kebenaran. Wa yahdi ila siratil azizil hamid. Dan wahyu tersebut membimbing kepada jalan Zat yang maha perkasa lagi maha terpuji. Falaula annahum arafu makna ma unzil. Seandainya bukan karena mereka tahu makna dari apa yang diturunkan, makna dari wahyu, kaifa arafu annahu haqqun au batil. Bagaimana mereka akan mengetahui itu hak atau batil? Tayyib, tatkala Allah mengatakan orang yang diberi ilmu tahu itu adalah kebenaran, berarti apa? Mereka paham makna dari wahyu tersebut, tahu isinya. Memang ini tak mungkin buatan Muhammad, ini turun dari atas langit sana. Selesai dari Majmu'ul Fatawa. Ilahuna wallahu a'lam.